Masya Allah, sungguh luar biasa. Inilah kisah nyata jenazah istri solihah. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di channel Cerita Kehidupan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini channel Cerita Kehidupan akan membahas tentang kisah nyata seorang jenazah istri solehah. Semoga kisah ini dapat menambah hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Sebelum masuk ke dalam kisahnya, untuk kalian semua jangan lupa like, subscribe, komen dari mana saja yang hadir, dan share video ini agar semua saudara-saudara kita juga dapat manfaat dari video berikut. Selamat menonton. Kisah nyata jenazah istri solihah. Semoga kisah berikut ini bisa memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita, terutama para wanita muslimah untuk selalu berusaha menjadi istri atau wanita solihah. Amin. Usia istri Yakin masih sangat muda, sekitar 19 tahun. Sedangkan usia Yakin waktu itu sekitar 23 tahun. Tetapi mereka sudah berkomitmen untuk menikah. Istri Yakin cantik, putih, murah senyum, dan tutur katanya halus. Tetapi kecantikannya tertutup sangat rapi. Dia juga hafal Al-Quran di usia yang relatif sangat muda, subhanallah. Sejak awal menikah, ketika memasuki bulan ke-8 di usia pernikahan mereka, istrinya sering muntah-muntah dan pusing silih berganti. Awalnya mereka mengira morning sickness karena waktu itu istrinya hamil muda. Akan tetapi selama hamil bahkan setelah melahirkan pun, istrinya masih sering pusing dan muntah-muntah. Ternyata itu akibat dari penyakit ginjal yang dideritanya. Saat bulan terakhir ini, ternyata penyakit yang diderita istrinya semakin parah. Yakin bilang kalau istrinya harus menjalani rawat inap akibat sakit yang dideritanya. Dia juga menyampaikan bahwa kondisi istrinya semakin kurus. Bahkan berat badannya hanya 27 kg. Karena harus cuci darah setiap 2 hari sekali, dengan biaya jutaan rupiah untuk sekali cuci darah. Namun Yakin tak peduli berapapun biayanya, yang terpenting istrinya bisa sembuh. Pertengahan bulan Ramadan mereka masih di rumah sakit. Karena selain penyakit ginjal, istrinya juga mengidap kolesterol. Setelah kolesterolnya diobati, alhamdulillah sembuh. Namun penyakit lain muncul, yaitu jantung. Diobati lagi, sembuh. Ternyata ada masalah dengan paru-parunya. Diobati lagi, alhamdulillah sembuh. Suatu ketika, istrinya sempat merasakan ada yang aneh dengan matanya. "Bi, ada apa dengan pandangan Umi? Umi tidak bisa melihat dengan jelas." Mereka memang saling memanggil dengan Umi dan Abi sebagai panggilan mesra. "Kenapa, Mi?" Yakin agak panik. Semua terlihat kabur. Dalam waktu yang hampir bersamaan, darah tinggi juga menghampiri dirinya. Subhanallah. Sungguh dia sangat sabar, walau banyak penyakit dideritanya. Selang beberapa hari, alhamdulillah istri Yakin sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Memasuki akhir Ramadan, tiba-tiba saja istrinya merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Sangat sakit, sampai-sampai dia tidak kuat lagi untuk melangkah dan hanya tergeletak di paving depan rumahnya. "Bi, tolong antarkan Umi ke rumah sakit ya," pintanya sambil memegang perutnya. Yakin mengeluh karena ada tugas kantor yang harus diserahkan esok harinya sesuai deadline. Akhirnya Yakin mengalah. Tidak tega rasanya melihat penderitaan yang dialami istrinya selama ini. Sampai di rumah sakit, ternyata dokter mengharuskan untuk rawat inap lagi. Tanpa pikir panjang, Yakin langsung mengiyakan permintaan dokter. "Bi, Umi ingin sekali baca Al-Quran, tapi penglihatan Umi masih kabur. Umi takut hafalan Umi hilang." Orang sakit itu berat penderitaannya, Bi. Di samping menahan sakit, dia juga akan selalu digoda oleh syaitan. Syaitan akan berusaha sekuat tenaga agar orang yang sakit melupakan Allah. Makanya Umi ingin sekali baca Al-Quran agar selalu ingat Allah. Yakin menginstal ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah handphone. Dia terharu melihat istrinya senang dan bisa mengulang hafalannya lagi. Bahkan sampai tertidur. Dan itu dilakukan setiap hari. "Bi, tadi malam Umi mimpi. Umi duduk di sebuah telaga. Lalu ada yang memberi Umi minum. Rasanya enak sekali dan tak pernah Umi rasakan minum seenak itu. Sampai sekarang pun nikmatnya minuman itu masih Umi rasakan. Itu tandanya Umi akan segera sembuh." Yakin menghibur dirinya sendiri, karena terus terang dia sangat takut kehilangan istrinya yang sangat dicintainya itu.
Yakin mencoba menghibur istrinya. Mi, Umi mau tak aku belikan baju baru? Mau tak belikan 2 atau 3 buat dipakai lebaran? Gak usah Bi, Umi gak ikut lebaran kok, jawabnya singkat. Yakin mengira istrinya marah karena sudah hampir lebaran kok baru nawarin baju sekarang. Mi, maaf bukannya Abi gak mau belikan baju, tapi Umi tahu sendiri kan dari kemarin-kemarin Abi sibuk merawat Umi. Umi gak marah kok Bi, cuma Umi gak ikut lebaran, gak apa-apa kok Bi. Oh ya Mi, Abi beli obat dulu untuk Umi ya. Setelah cukup lama dalam antrian yang lumayan panjang, tiba-tiba dia ingin menjenguk istrinya yang terbaring sendirian. Langsung dia menuju ruangan istrinya tanpa menghiraukan obat-obat yang sudah dibelinya. Tapi betapa terkejutnya dia ketika kembali. Banyak perawat dan dokter yang mengelilingi istrinya. Ada apa dengan istriku? Tanyanya dengan setengah membentak. Ini Pak, infusnya tidak bisa masuk meskipun sudah saya coba berkali-kali, jawab perawat yang mengurusnya. Akhirnya tidak ada cara lain selain memasukkan infus lewat salah satu kakinya. Alat bantu pernafasan pun langsung dipasang di mulutnya. Setelah perawat-perawat itu pergi, Yakin melihat air mata mengalir dari mata istrinya yang terbaring lemah tak berdaya, tanpa terdengar satu patah kata pun dari bibirnya. Bi, kalau Umi meninggal, apa Abi akan mendoakan Umi? Pasti Mi, pasti Abi mendoakan yang terbaik untuk Umi. Hatinya seakan berkecamuk. Doanya yang banyak ya Bi. Pasti Umi, jaga dan rawat anak kita dengan baik. Tiba-tiba tubuh istrinya mulai lemah, semakin lama semakin lemah. Yakin membisikkan sesuatu di telinganya, membimbing istrinya menyebut nama Allah. Lalu dia lihat kaki istrinya bergerak lemah, lalu berhenti. Lalu perut istrinya bergerak, lalu berhenti. Kemudian dadanya bergerak, lalu berhenti. Lehernya bergerak, lalu berhenti. Kemudian matanya. Dia peluk tubuh istrinya, dia mencoba untuk tetap tegar, tapi beberapa menit kemudian air matanya tak mampu ia bendung lagi. Setelah itu, Yakin langsung menyerahkan semua urusan jenazah istrinya ke perawat, karena dia sibuk mengurus administrasi dan ambulan. Waktu itu dia hanya sendiri, kedua orang tuanya pulang karena sudah beberapa hari meninggalkan cucunya di rumah. Setelah semuanya selesai, dia kembali ke kamar menemui perawat yang mengurus jenazah istrinya. Pak, ini jenazah baik, kata perawat itu. Dengan penasaran dia balik bertanya. Dari mana ibu tahu? Tadi kami semua bingung siapa yang memakai minyak wangi di ruangan ini. Setelah kami cari-cari, ternyata bau wangi itu berasal dari jenazah istri bapak ini, subhanallah. Tahukah sahabatku, apa yang dialami oleh istri Yakin saat itu? Dengan siapa ia berhadapan? Kejadian ini mengingatkan pada suatu hadis. Sesungguhnya, bila seseorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombol malaikat dari langit. Wajah mereka putih bercahaya bak matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Selanjutnya mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Pada saat itulah malaikat maut alaihi salam menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang baik, bergegas keluar dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah." Segera ruh orang muslim itu keluar dengan begitu mudah, dengan mengalir bagaikan air yang mengalir dari mulut kucing. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangan malaikat maut. Para malaikat segera mengambil ruh orang mukmin itu dan membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Dari wewangian ini akan tercium semerbak bau harum, bagaikan bau minyak misik yang paling harum yang belum pernah ada di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa rohnya itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu harum." Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan. Disebut dengan namanya yang terbaik yang dahulu semasa hidup di dunia ia pernah dipanggil dengannya." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sungguh sangat singkat kebersamaan kami di dunia ini. Akan tetapi dengan banyak bekal yang dia bawa pulang, biarlah dia bahagia di sana. Air mata pun tak terasa mengalir deras dari pipi Yakin. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah kisah jenazah istri salihah. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini, agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.